selamat datang di Waifu. Masih bersama dengan Aika Yui nih guys. Hari ini kita akan bahas ceritanya So Choo Hyun dari manhwa Tomb Raider King. Tak perlu berlama-lama, langsung aja ya guys ya. Di video sebelumnya, kita sudah melihat tuh kalau Jong Hyun telah berhasil menghancurkan Pandora sepenuhnya. Tapi sekarang, sebuah tantangan baru muncul. Jong Hyun harus menghentikan amukan Majesty terdahulu yang ternyata masih hidup dikarenakan kebencian dari Pandora. Jong Hyun harus segera membentuk kontrak dengan Crow sebagai mahkota dari Majesty. Setelah perjalanan panjang di Great Prison, akhirnya setelah lebih dari 300 kapter, Jong Hyun membebaskan Crow dan siap membuat kontrak yang utuh. Sekarang, apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita bisa saksikan di video alur cerita Kaisar Lelik part 30. Dengan bebasnya Crow dari belenggu Great Prison, Jong Hyun akhirnya bisa menjalin kontrak yang utuh tuh. Tapi ada satu hal yang gawat karena para penjaga dari Great Prison sudah berada di dekat sana. Crow kemudian bersikap dengan tenang karena sekarang dia sudah bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya setelah membuat kontrak. Di tengah Jong Hyun membuat kontrak, semua relik yang dimiliki Brainy melindungi proses tersebut. Di luar lokasi Jong Hyun dan juga Crow, Kwok Taek-jun ternyata sudah masuk dalam Great Prison. Dia tidak punya jalan yang mulus untuk tahu di mana Jong Hyun berada karena di sana ada Irene, Miller, dan Sol-ah. Pertarungan mereka itu harusnya segera dimulai, tapi Great Prison malah bergemuruh dan sebuah badai kemudian menggila di sana. Badai ini memang terlihat menakutkan, tapi di dalamnya ternyata begitu tenang. Di sana ada Crow dan juga Jong Hyun yang telah menyelesaikan kontrak mereka. Jong Hyun merasakan kekuatan besar meluap di dalam dirinya. Dia kemudian memerintahkan Crow untuk menelan semua penjaga dari Great Prison. Saat hal ini terjadi, bukan cuma Jong Hyun yang sadar dia udah kelewat kuat. Miller yang ada di luar tempat tersebut juga memerintahkan Sol-ah dan Irene kabur. Karena lewat relik Sugiliangnya, Miller tahu kalau Jong Hyun akan melumpuhkan Great Prison. Jong Hyun yang telah menggetarkan seluruh Great Prison kemudian muncul di depan Kwok Taek-jun. Jong Hyun sekarang bukan lagi tandingan Kwok Taek-jun. Dia hanya butuh satu serangan kecil untuk menang. Kemudian seluruh Great Prison mulai dilahap. Odin dan juga Prometheus melihat hal ini akan menjadi akhir bagi mereka. Setelah Jong Hyun selesai dengan Great Prison, dia keluar dari sana untuk menyelesaikan semua urusan yang belum selesai. Dia tidak lupa membawa Kwok Taek-jun untuk keluar dari sana. Jong Hyun tidak ingin pria ini tenang. Kwok Taek-jun tentu marah. Dia menyerang Jong Hyun dengan segenap kekuatannya. Tapi sekarang Kwok Taek-jun juga tidak berdaya. Dia sudah bersujud karena seluruh reliknya ketakutan. Jong Hyun yang sekarang adalah sang Majesty yang raja para relik. Seluruh kemarahan Jong Hyun pada Kwok Taek-jun diluapkan di momen ini. Dia sangat marah karena dia sudah melakukan segalanya untuk Kwok Taek-jun hingga disebut anjing dari TKBM. Tapi Kwok Taek-jun terlalu serakah. Jong Hyun yang hanya meminta relik medis malah dihianati hingga berakhir di kehidupan yang lalu. Sebuah alasan yang tidak masuk akal untuk pengabdiannya. Makanya Jong Hyun menggunakan satu serangan untuk menyelesaikan Kwok Taek-jun, pria paling serakah di dunia. Setelah menghilangkan Kwok Taek-jun dari sejarah, dia sekarang menyuruh Crow untuk membereskan semua hal yang ada di pintu Great Prison. Setelah urusan di sana selesai, Jong Hyun kemudian melakukan hal selanjutnya. Dia menggunakan Gumnir untuk terbang menuju ke Pandora. Di tengah perjalanan, dia malah diserang oleh Horus. Jong Hyun dengan santai turun ke sana untuk menantang Horus dan pasukannya. Tidak butuh keringat, Jong Hyun tuh membuat Horus tunduk hingga tidak bisa mengangkat kepalanya. Semua ini disebabkan karena Jong Hyun telah menjadi Majesty. Jong Hyun dengan mudah meledakkan semua relik pengkhianat yang ada di sana. Setelah menyelesaikan urusan dengan Horus, Jong Hyun melemparkan Gumnir lagi untuk mencari di mana Eve Rockford berada. Ini adalah momen terakhir di mana Eve terkena serangan dengan telak dari Gumnir. Dia tidak punya lagi tuh tempat untuk kabur. Setelah diserang oleh Gumnir dengan telak, ya siapa sangka kalau Eve malah masih bisa mempertahankan kesadarannya. Tapi itu tidak akan lama. Jong Hyun mengeluarkan relik lain berbentuk pot tempat semua hal menjijikan dia kumpulkan. Jong Hyun mengakhiri Eve dengan memasukkannya ke sana. Ya ini jelas adalah bayaran yang pas bagi Eve yang mengoperasikan Pandora hanya untuk menuruti Prometheus dan malah menjajak sesama manusia. Setelah urusan dengan Eve, Jong Hyun sekarang sekali lagi berhadapan dengan Majesty.
Crow sangat terkejut melihat Majesty terdahulu dengan kondisi yang sanat buruk. Majesty ini masih mengamuk dan menyerang Jonghyun, tapi sekarang Jonghyun yang sudah sah menjadi Majesty tidak bergeming dengan serangan tersebut. Jonghyun bahkan berhasil menghancurkan ruangan sistem Pandora dengan mudah. Dengan begini, seharusnya Taek Jonghyun sudah bisa mengambil alih singgasana Majesty, tapi ternyata Majesty masih bisa mengamuk. Dia berbicara seakan dia masih hidup dan mengeluarkan kekuatan yang bahkan Crow sekalipun tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal. Jonghyun dan Majesty terdahulu terus beradu kekuatan hingga Crow membantu Jonghyun. Crow tentu tidak ingin menghadapi Majesty terdahulu, tapi dia melakukannya agar Majesty terdahulu itu bisa tenang. Saat kekuatan mereka kembali berbenturan, gedung Pandora meledak hingga membuat sebuah pilar yang menembus langit. Setelah ledakan ini mereda, Jonghyun melihat kalau tubuh Majesty terdahulu mulai bergerak. Sekarang, dia bahkan bisa mencabut senjata yang mengikat tubuhnya di atas singgasana Majesty. Dengan begini, untuk pertama kali, Jonghyun menghadapi Majesty terdahulu, entitas terkuat dalam sejarah manusia. Setelah membebaskan Majesty terdahulu ini kemudian langsung memperingatkan Jonghyun kalau mereka tidak punya banyak waktu yang tersisa, karena mereka akan segera diserang. Jonghyun tentu saja bingung karena Pandora telah runtuh. Nah, bahaya yang dimaksud Majesty tentu bukan lagi Pandora, tapi satu entitas jahat yang melebihi segalanya, yaitu Relic of Revelation. Seketika langit di sana kemudian menjadi gelap dan penuh petir. Majesty pertama menjelaskan kalau Relic of Revelation adalah relik yang gagal mencapai dunia karena kisahnya telah terlupakan. Mereka marah karena mereka tidak bisa lahir di dunia. Makanya, mereka ini merencanakan untuk memusnahkan semua manusia dan juga semua relik. Prometheus dan juga relik laba-laba hanyalah bidak yang diperalat oleh Relic of Revelation untuk membuat kekacauan. Kekacauan ini bahkan sudah direncanakan oleh Relic of Revelation jauh sebelum Majesty terdahulu naik tahta. Saat Majesty terdahulu dalam masa kejayaannya, dia tuh sering sekali mencari satu relik tingkat harta yang tidak pernah ditemukan, yaitu Cradle. Relik ini adalah relik yang bisa melahirkan dan menghancurkan relik. Majesty itu tidak bisa mendapatkan relik tersebut, bahkan hingga dia dibuat menjadi sistem Pandora. Hal ini disebabkan karena Relic of Revelation menyembunyikan Cradle di tempat yang tidak bisa dijangkau. Cradle adalah kunci dari peperangan melawan Relic of Revelation. Jadi Jonghyun disarankan untuk tidak duduk di singgasana Majesty sekarang. Dia harus menemukan Cradle terlebih dahulu untuk memenangkan pertarungan melawan Relic of Revelation. Jika Jonghyun duduk sekarang, dia hanya akan berakhir sama dengan Majesty terdahulu, hidup dalam kesengsaraan selama ribuan tahun karena Relic of Revelation. Jonghyun memiliki banyak pertanyaan tentang Cradle dan juga Relic of Revelation yang dimaksud oleh Majesty terdahulu, tapi mereka ternyata tidak memiliki banyak waktu. Relic of Revelation telah tiba dan membuat sebuah badai raksasa di sana. Relik ini menargetkan Jonghyun dan menyerangnya tanpa ampun. Jonghyun merasakan tuh kalau jiwanya telah dipisahkan dari tubuhnya. Saat dia telah terbang ke atas langit, Relic of Revelation sudah siap untuk mengakhiri Jonghyun agar tidak ada Majesty baru yang lahir. Di momen ini, untung saja Majesty terdahulu masih memiliki kekuatan. Dia menyelamatkan Jonghyun dari Relic of Revelation dan mengirim Jonghyun ke tempat di mana Cradle berada. Setelah semua yang terjadi, Jonghyun yang baru saja selamat dari Relic of Revelation terbangun. Tidak disangka dia terbangun di kehidupannya yang lalu. Saat dia melihat ponselnya, Jonghyun tahu kalau dia ada di waktu tepat sebelum mereka berakhir dalam jebakan Koh Taek-jun. Jonghyun sudah putus asa dengan hal yang menimpanya. Tapi tiba-tiba notifikasi dari Crow muncul. Jonghyun ternyata terlempar ke waktu tersebut ternyata bukan karena Relic of Revelation, tapi karena Majesty terdahulu. Jonghyun kemudian sadar tuh kalau misinya di sana adalah untuk mencari Cradle, relik yang menjadi awal dan akhir para relik. Jonghyun tahu ini tidak akan gampang karena dia tidak bisa menggunakan semua reliknya. Cuma satu relik tuh yang mengikuti Jonghyun. Siapa lagi kalau bukan Robe. Tapi Robe ternyata tidak memiliki efek apapun. Robe yang sekarang itu tidak memiliki kekuatan dan hanya bisa menjadi sweater. Di momen ini, Jonghyun tahu kalau dia tidak memiliki banyak pilihan. Dia langsung membuat persiapan mencari Cradle. Sayang, saat membuka tempat penyimpanan yang dia ingat, tidak ada satupun relik yang ada di sana. Saat keluar, Jonghyun malah melihat Jun. Pria ini itu adalah salah satu anggota tim 13 dari Jonghyun. Di kehidupan di mana Jonghyun telah menjadi Majesty,
Majesty, dia selalu mencari Jun tapi tidak mendapat jejak apapun tentang pria tersebut. Jun memberi beberapa informasi pada Jonghyun, utamanya tentang Yoo Jae-ha yang bertingkah aneh hari itu. Jonghyun sudah menebak kalau Jae-ha yang jadi raja penipu di kehidupan itu sudah jelas membawa kabur semua relit timnya. Jonghyun bergegas keluar mencari Jae-ha, tapi malah dia mendapatkan Chloe dan Soa yang berdebat dengan pegawai TKBM. Soha dan Chloe ternyata sedang mendebat pegawai TKBM tersebut karena pria ini mengurangi relik dari Din 13 Jonghyun, padahal mereka akan segera melakukan raid. Jonghyun datang di sana dan membuat keributan. Dia menuntut kalau relik timnya harus segera ditambah karena bagaimanapun timnya lah yang paling berjasa di TKBM. Setelah Jonghyun marah, persoalan tentang relik ini juga selesai. Dia tinggal mencari Yoo Jae-ha. Beberapa saat kemudian, Jae-ha diperlihatkan tengah membuat kesepakatan dengan seorang pria kaya. Dia akan menjual stok barang dari timnya. Beberapa detik kemudian, Jae-ha sudah mendapat chat ancaman dari Jonghyun. Tidak punya waktu membalas, bosnya langsung datang ke sana dan mengajar Jae-ha. Jonghyun memperingatkan Jae-ha kalau dia akan mencelakai timnya jika terus melakukan hal licik seperti tadi, dan akan berakhir buruk bagi Yoo Jae-ha. Setelah mengajar Jae-ha, Jonghyun membawanya ke gedung TKBM untuk meminta maaf pada semua orang. Jonghyun mengungkapkan kalau dia punya misi sendiri, yaitu mencari sebuah relik bernama Cradle. Jonghyun akan melakukannya tanpa menggunakan tim penggaliannya, tapi dia tetap akan membawa Jae-ha untuk melakukan satu misi khusus, yaitu mengambil relik dari kota Jun. Jonghyun yang punya kunci Majesty dengan mudah membongkar berangkas relik milik kota Jun. Jae-ha sangat bingung melihat bosnya memiliki sikap yang aneh hari itu. Jae-ha tidak perlu tahu karena Jonghyun tidak ingin membuat bawahannya itu pusing. Dari Jonghyun, kita balik ke dimensi lain di mana Jonghyun sudah menjadi Majesty. Majesty terdahulu masih terus bertarung tuh dengan Relic of Revelation. Sekarang bebannya mulai berkurang karena Crow juga terlibat dalam pertarungan tersebut. Majesty terdahulu bahagia karena melihat Crow masih setia padanya. Namun ternyata Relic of Revelation juga sudah bersiap akan hal itu. Mereka membuat sebuah serangan yang tidak terduga dan bisa meledakkan lokasi dari Majesty terdahulu dan juga Crow. Di tengah hal yang terlihat buruk ini, siapa sangka kalau tubuh Jonghyun bergerak dengan sendirinya untuk menahan serangan Relic of Revelation. Hal ini membuat relik jahat tersebut panik karena Jonghyun ternyata sudah dekat dengan Cradle. Kembali ke posisi Jonghyun, dia sudah selesai mengambil relik dari berangkas Kwok Taekjeon. Sebuah berita kemudian muncul memberitakan kalau ada sebuah makam aneh yang terbuka di Amazon. Belum lengkap membacakan berita, hal aneh malah terjadi pada reporter beritanya yang tiba-tiba seperti keracunan. Jonghyun sadar kalau itu adalah sindrom relik yang makin parah dan harusnya belum terjadi sekarang. Notifikasi gagak kemudian muncul dan menyatakan ternyata Relic of Revelation coba mengubah waktu di tempat Jonghyun berada. Dengan begini Jonghyun langsung mengajak Yoo Jae-ha untuk bergegas. Kondisi yang gawat ini membuat Jonghyun ingin membawa semua krunya mencari Cradle. Makanya dia sempat kembali ke TKBM. Tapi Jonghyun hanya menemukan Jun. Jun yang melaporkan kalau semua tim Jonghyun sudah pergi menaklukkan sebuah makam yang khusus diminta oleh Kwok Taekjeon. Jonghyun tentu marah karena tahu itu adalah Great Prison, di mana seluruh timnya berakhir. Jonghyun sebenarnya memiliki dua pilihan, mencari Cradle atau menyelamatkan timnya di dimensi tersebut. Tentu pilihan yang lebih realistis adalah mencari Cradle karena Jonghyun punya tim yang memiliki kehidupan lebih baik jika dia kembali ke dimensi sebelumnya. Tapi Jonghyun ternyata tidak bisa mengabaikan timnya. Dia bertekad menyelamatkan semua anggota timnya dari Great Prison. Jonghyun langsung berangkat ke bandara dan melihat kalau jet pribadi TKBM belum melepas landas. Saat masuk ke sana, Jonghyun sudah melihat ada Samuel dan Yang Chen, pengkhianat ulung yang mencelakakan tim Jonghyun. Jelas Jonghyun mengajar dua orang ini dulu. Setelah hal ini selesai, Jonghyun baru tuh berangkat untuk menyelamatkan timnya. Saat bepergian, tentu saja Jonghyun tidak dibiarkan tenang oleh Relic of Revelation. Jet yang dia tumpangi diserang hingga jatuh. Untung saja, Jonghyun memiliki relik pertahanan. Dia kemudian menyelamatkan Jae-ha dan juga Jun yang bersamanya. Sekarang mereka harus berjalan kaki untuk menuju di Great Prison. Setelah beberapa lama mereka menemukan sebuah sungai. Seperti biasa, Jonghyun menyuruh Jae-ha membuat hal tidak masuk akal. Jae-ha diperintahkan untuk membuat sebuah speedboat.
Meski menggerutu, Jaeha memang bisa diandalkan karena dia berhasil membuat sebuah speedboat dengan mudah. Mereka bergegas berangkat ke Great Prison, tapi baru setengah jalan, mereka malah diserang dan sekarang gawatnya lagi, Jun malah ditangkap oleh seekor gurita raksasa. Hal ini tentu saja berbahaya tuh, makanya Jong Hyun ingin melompat ke sana untuk menyelamatkan Jun. Sebuah hal ajaib kemudian terjadi. Rambut Jun berkilau emas dan dia menghancurkan sebuah relik yang menyerang mereka. Jun tenang keluar dari air, bahkan dia tidak basah. Jun bahkan bisa melangkah di atas air. Kemampuan Jun ini tentu bukan karena dia shinobi dari Konoha seperti Naruto. Tapi Jun kemudian mengaku kalau dia adalah Cradle, dari tingkat harta yang sedang dicari oleh Jong Hyun. Jun langsung membuka sebuah portal yang bisa membalikan Jong Hyun ke tempat asalnya. Tapi Jong Hyun ternyata ingin waktu lebih lama. Dia ternyata tidak ingin meninggalkan timnya di dalam Great Prison untuk mendapatkan celaka. Jun di sini mengaku kalau kesempatan itu adalah kesempatan terakhir Jong Hyun untuk kembali ke dimensi sebelumnya. Ternyata Jun hanya bisa membuka portal tersebut satu kali. Jong Hyun sangat marah karena dia tidak menyangka tuh hal yang paling dia cari malah akan memberikan pilihan berat, kembali ke tempat Jong Hyun atau tetap di sana menyelamatkan timnya yang lain. Jong Hyun sudah mengambil pilihan. Dia akan menyelamatkan timnya dulu, lalu mencari cara membuka gerbang dimensi tadi meski Jun mengatakan itu hal mustahil. Perjalanan ketiganya pun dilanjutkan. Mereka sudah sampai di pintu Great Prison dan mereka akan masuk menyelamatkan semua orang. Lalu, bagaimana Jong Hyun akan melakukan semua hal yang sekarang terjadi? Mulai dari menyelamatkan timnya di Great Prison, hingga dia juga sekarang pasti bingung bagaimana membuka portal untuk kembali ke dimensinya sendiri. Ya, untuk tahu jawabannya, kita tunggu saja sampai esok hari. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe.